Mulai nggih Bapak, Bapak Ahmad dan Bapak Muhdori nggih. Monggo. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara GoPaut Online Malang, nggih Bapak ya. Kebalik-balik. Di mana acara ini adalah pelatihan secara online yang akan diisi langsung oleh Bapak Muhdori dengan Pak Ahmad juga ini materinya nih Pak. Saya provokator aja. Oh, oke. Baik. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini adalah hari Sabtu nggih, 20 Juni 2020. Oh, Juni. Nah, masih semangat semua nggih? Semangat. Iya. Dari sini nggak apa-apa kelihatan geraknya dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Baik, mungkin itu dari saya. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga ilmu hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, saya langsung berikan sepenuhnya kepada Pak Muhdori. Kepada Pak Muhdori dipersilahkan. Oke. Sebelum ini saya mungkin menyampaikan terlebih dahulu. Monggo, Pak. Baik, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu dan Bapak yang saya hormati, peserta PAUD Malang Raya Go Online dan Pak Muhdori yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua di sela-sela jadwal yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ini sebentar lagi kalau nggak salah ke Aceh, Pak ya. Iya. Ya, ke Aceh dan sebagainya. Jadi luar biasa. Jadi inisiasi ini muncul ketika saya terprovokasi Facebook, jadi media sosial yang selalu diupload oleh Pak Muhdori. Saya kira-kira beberapa tahun yang lalu ketemu beliau terakhir di Makassar. Beliau ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Nasional sebagai juara lomba lembaga kursus tingkat nasional. Kita ucapkan selamat, luar biasa. Terima kasih. Dan perkembangannya amat sangat dahsyat, luar biasa keren gitu ya. Dan saat ini beliau berbagi untuk kita semuanya. Kegiatan ini gratis ya kepada Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam, bahkan bisa molor. Jadi sak kelengernya begitu. Dan kegiatan ini sepenuhnya difasilitasi oleh Pak Muhdor. Jadi Zoom-nya dikendalikan dari Pak Muhdor dan tim. Kita semua akan mengikuti bersama kegiatan hari ini. Kita akan banyak belajar tentang optimalisasi konten pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint yang mudah, Bapak Ibu sekalian, sehingga pembelajaran di masa daring ini yang nanti diharapkan juga satu hal penting, Ibu Bapak, apa yang akan kita buat ke depan itu menjadi legacy. Ya, saya selalu berpikir kenapa kita harus menulis, kenapa kita harus membuat video dan sebagainya. Karena bisa jadi apa yang kita buat itu nanti insya Allah usianya akan jauh lebih lama dibanding usia kita. Kita sudah tidak ada, kita masih punya tinggalan materi video, kita punya tinggalan dalam bentuk buku dan sebagainya. Akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian dan yang akan menjadi penyelamat di mungkin nanti bagi yang muslim di Yaumil Qiyamah gitu ya. Jadi luar biasa. Maka dari itu saya berharap kesungguhan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini betul-betul nantinya Ibu Bapak bisa membuat berbagai macam konten yang bisa dimanfaatkan oleh dan untuk tidak perlu kita yang kita dapat kita sebarkan, kita simpan dengan kita sebarkan, kita akan makin belajar menjadi lebih.
saya berterima kasih kumpulan ya, dari Kabupaten saya ini sebagai juga bukan sebagai narasumber dan sebagai yang saya provokasi gitu ya. Jadi mohon kalian di sela kesibukannya cari migrasi seperti milenial, kita harus move on dari kaum kolonial menjadi kaum milenial begitu. Dengan salah satunya mempelajari apa yang kita pelajari hari ini. Insya Allah setelah kegiatan ini Bapak Ibu mau diskusi dan sebagainya dengan narasumber pun siap, misalnya Japrian atau apa, tentunya untuk materi pembelajaran. Kemudian saya pun juga siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk memfollow up kegiatan ini sehingga semangat belajar kita tetap terus terbangun. Barangkali itu. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, kembali ke Pak pemateri kita, Pak Muhdari. Monggo Bapak. Ya, kita berikan aplaus luar biasa. Monggo Pak Muhdar sepenuhnya. Ya. Stikernya itu ada stiker jempol atau stiker tepuk tangan. Nah, boleh. Ya. Mohon untuk yang baru gabung ya, Bu, untuk di-mute dulu ya suaranya. Biar konsentrasinya bisa fokus nanti ya. Ini yang baru gabung juga baru saya add ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini Sabtu ya, 20 Juni 2020. Saatnya yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu kegiatan yang sudah kita rancang selama kurang lebih sekitar menunggu 2 minggu kalau nggak salah ini ya. Cukup lama ini, tapi penuh dengan kematangan. Ini paling lama menunggunya, tapi paling matang ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga kepada Bapak Suhadi yang sudah memfasilitasi, Bu Ayu, rekan-rekan semuanya. Saya mengapresiasi ya setinggi-tingginya atas kerjasama ini. Semoga ini menjadi awal yang baik, awal yang luar biasa untuk berbenah ya. Untuk keluar dari zona nyaman, untuk out of the box ya. Jadi semua tuntutan sekarang ada pada kita semuanya, baik dari lini guru ya, orang bisnis pendidikan, bisnis, semuanya sekarang mulai berbenah. Dengan peristiwa Covid ini menjadikan kita untuk jauh bisa berpikir secara dahsyat untuk merubah pola, merubah grand design-nya. Sehingga apa yang kita lakukan pada bidang kita masing-masing itu akan berbuah lebih totalitas. Kalau memang eranya sekarang digital, berarti kita harus beralih ke digital. Ya, kita selama tinggal masa lalu, kita akan menyongsong masa depan yang penuh dengan sentuhan-sentuhan jari kita di smartphone kita. Semua berlari ke sana. Dari bidang bisnis yang kita lakukan saat ini, semua berbenah. Lembaga kursus berbenah. Lembaga pendidikan berbenah, PAUD, TK, sekolah. Sehingga kemarin saya juga memposting ada yang tertarik dari SMK. Guru SMK Kebumen juga siap untuk berbagi untuk bidang-bidang ini. Sehingga saya rasa ada hal yang menarik ketika ini saya angkat ke permukaan. Mungkin orang lain banyak yang lebih senior-senior dari saya, tapi tidak tergetar untuk bergerak, tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Sehingga ide ini memang muncul secara totalitas, secara spontanitas, memang dari diri saya sendiri yang pada waktu saya bisa sedikit, tapi saya ingin berbagi kepada yang lain. Ya, saya sudah menguasai sedikit, tapi saya ingin saya berikan kepada teman-teman yang lain. Sehingga minimal, walaupun sedikit yang saya akan lakukan saat ini, bisa akan berbuah banyak untuk teman-teman manfaatnya. Ya, terutama ini di Malang, untuk PAUD Malang. Dan mungkin ada bidang-bidang lain, ada TK juga ya yang bisa bergabung hari ini. Jadi sudah sekian lama kita mengkonsep acara ini, sangat banyak belajar juga. Saya juga dari Pak Suedi ya yang sudah luar biasa menjadi senior saya.
Saya sudah lama juga belajar dari perkembangan di Facebook Pak Suhadi, sehingga ada beberapa yang sudah saya kutip, saya ambil dan saya terapkan, dan ternyata memang luar biasa dampaknya. Jadi saya harap hari ini tidak akan berarti apa-apa kalau Ibu tidak implementasi ya. Intinya nanti ayo kita belajar lagi lebih mendalam, kita belajar lagi lebih giat agar apa yang akan menjadi paradigma saat ini Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan. Itu introduction-nya dari saya, prolog dari saya. Saya izin untuk share materi ya. Nanti yang bergabung baru masuk silakan untuk menyesuaikan tempat duduknya. Ini ada Bu Ayu dan kawan-kawan sudah duduk di paling depan, ya. Nanti baris paling belakang silakan. Dan kalau nanti coffee break di bagian belakang sudah disiapkan oleh panitia. Coffee break masing-masing. Ya. Kita buat santai ya. Hari sama Bu, saya juga sudah dihidangkan. Hari ini kita akan konsep pembelajarannya dengan rileks, santai tapi menyenangkan ya. Istilahnya yang sudah saya lakukan, proyek-proyek yang saya lakukan, dan nanti saya harapkan pasca kegiatan ini, mohon kerjasama untuk Bapak Ibu semuanya, saya kasih link untuk evaluasi. Ya. Link untuk evaluasi apa? Apa yang sudah saya lakukan bagi Ibu, dapatnya bagaimana? Nanti saya kasih link untuk mengevaluasi seberapa dampaknya yang sudah saya berikan, apa metode saya seperti apa, itu saya perlu evaluasi dari Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti ada saya kasih link Google ya nanti untuk mengisi seberapa terserapnya materi, kemudian seberapa menarik materi yang saya sampaikan, sehingga saya yakin pada kesempatan kali ini hal yang luar biasa, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman, dengan ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, bisa berbagi di Malang. Saat ini kita jauh, tapi dalam diri kita ada unsur kedekatan secara emosional, yaitu kedekatan berbagi terutama. Baik, Bapak Ibu semuanya, tak panjang lebar, saya membuka. Saya akan coba untuk share screen dulu, saya izin. Mohon yang belum di-mute, Bapak Ibu semuanya, biar lebih tidak gaduh ya dan tenang, fokus. Kita dengarkan yang berikut ini dulu. Soundnya belum terdengar, Pak. Backsound-nya belum bisa didengarkan. Backsound-nya nggak terdengar ya, Pak? Suaranya kecil, Bapak. Share backsound-nya belum kayaknya. Maksimalkan dulu. Coba saya ulang lagi, Bu. Itu Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu sekilas
tentang apa yang mau kita bahas hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengoptimalkan kemampuan yang ada di PowerPoint 2019 atau PowerPoint di bawahnya. Jadi pada materi kali ini saya akan fokus kepada materi bagaimana optimalisasi desain keren dan kekinian untuk mengoptimalkan desain konten-konten kita agar lebih menarik dan lebih kekinian. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya banyak yang bertanya, kenapa sih kenapa harus kita PowerPoint ya? Ada apa sih dengan PowerPoint? Tentu benak dalam Bapak Ibu semuanya berpikir PowerPoint kan digunakan untuk presentasi. Apa bisa digunakan untuk yang lain? Pertanyaan terbesar akan seperti itu ketika sebelum saya membahas materi ini sampai detail ya. Banyak pertanyaan orang tentang kok PowerPoint bisa untuk ini, kok PowerPoint bisa untuk itu. Nah, kita akan coba pas tuntas sebelum sampai ke materi secara detail bahwa kenapa sih kita harus memilih ke PowerPoint. Padahal banyak sekali program-program yang relevan, banyak program-program yang bisa kita gunakan untuk membuat desain, membuat video, atau program-program yang untuk konten-konten template desain seperti Canva, Corel, Photoshop, Adobe Premiere Pro, Filmora, banyak sekali aplikasi yang bisa dibutuhkan. Tapi mengapa kok memilih kok PowerPoint yang dipakai? Nah, satu sisi kalau kita menggunakan Canva, kita harus basisnya online. Ya, basisnya harus online, jadi tidak semua orang bisa melakukan. Yang kedua, kalau bicara tentang Corel Photoshop, itu butuh kemampuan, butuh basic desain untuk menuju ke program Corel Photoshop. Kalau kita belajar ke Adobe Premiere Pro, belajar ke Filmora, tentu juga butuh ketelitian atau butuh spek-spek komputer. Selain spek diri kita juga harus totalitas, kemudian spek komputer juga harus memenuhi. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang muncul ketika kita harus melakukan pilihan, saya harus menggunakan program apa. Tapi begitu kita menggunakan PowerPoint, PowerPoint itu mudah. Di setiap laptop, kalau sudah ada Office-nya, tentu PowerPoint sudah ada di dalamnya. Sebagai program include dari Microsoft yang sudah di Office ya. Terus kemudian, tidak perlu online. Dari berbagai macam versi juga masih familiar. Kemudian, bisa memproduksi file PNG, file JPEG, video, baik melalui video media Windows Media Video ataupun hasilnya Windows MP4 ya. Terus memproduksi file PDF, file untuk kita gunakan membantu dalam akreditasi itu bisa menggunakan JPEG sama PDF. Filenya lebih kecil menggunakan PowerPoint. Tinggal pola penataannya, dokumentasi yang kita akan pakai seperti apa, itu tapi produksi dari PowerPoint itu lebih kecil dibandingkan dengan kita menata foto di Word ya. Apalagi di Corel itu lebih menuai pixel yang tinggi. Padahal kalau kita melihat di Sispena ya, kalau memang nanti ke depan masih bisa masuk akreditasi ya, itu rekomendasinya pakai PowerPoint sehingga akan lebih familiar, filenya lebih kecil dan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga ini yang saya akan kupas, kenapa kok kita ke PowerPoint, banyak sekali keunggulan yang terselubung. Banyak sekali misteri-misteri di dalam PowerPoint ya, kalau bicara kenapa kok harus PowerPoint. Mungkin Bapak Ibu semuanya masih terbiasa PowerPoint menggunakan paling untuk lomba, paling untuk presentasi. Nah, terus bagaimana kita nanti memproduksi file-file tersebut? Tentu ada berbagai macam pilihan tadi. Bisa menghasilkan file PNG atau file PDF, file JPEG, file video. Ya, tinggal pola penyimpanannya. Sehingga semakin ke sini PowerPoint ternyata itu dirilis dengan segala fasilitas yang basisnya sudah online, yang terbaru ya. Itu basisnya sudah online sesuai dengan kebutuhan. Artinya sudah kita bisa mengambil banyak komponen di dalamnya yang tadinya nggak ada di PowerPoint sebelumnya, di PowerPoint yang sekarang itu ada. Itu. Tetapi ada berbagai macam solusi yang nanti bisa kita pakai kalau PowerPoint kita tidak di 2019 ya. Nanti ada kita kasih solusinya. Itu sebagai sebuah keunggulan yang ada di PowerPoint, beragam macam-macam fitur, kemudian hasil output yang dihasilkan PowerPoint itu luar biasa kerennya. Ya.
Ya. Nah, kebayangkan Bu oleh kita secara visual bahwa kita mendesain PowerPoint itu sangat meninggalkan kesan di benak orang yang melihatnya. Saat Anda memberikan desain gambar yang profesional, maka akan terekam dalam benak prospek Anda bahwa Anda terpercaya. Sehingga sangat memerlukan desain saat ini yang baik dan profesional. Jadi ketika kita menayangkan berbentuk video, apapun bentuk video itu, kalau kita lihat di smartphone, itu sangat berkesan. Konten-konten unik juga banyak bermunculan saat ini. Jadi sangat mungkin sekali ke depan pembelajaran itu juga akan berbasis pada animasi. Sangat mungkin sekali. Kalau Bapak Ibu semuanya berbenah, melakukan revolusi perubahan saat ini, melakukan pembelajaran secara efektif, kemudian menguasai ilmunya, maka proses pembelajaran pasti akan beradaptasi dengan perubahan. Itu jelas. Kita terasa sekali paradigma saat ini, transisinya terasa sekali. Kalau kita tidak digitalisasi, kita akan tertinggal. Ya, apalagi yang akan kita didik itu adalah generasi-generasi milenial, generasi-generasi bukan kita. Jadi kita sebagai pendidik, ya mau nggak mau, kita harus loncat, tidak hanya bergerak. Mungkin kita harus loncat. Ya, secepatnya, bukan besok-besok, secepatnya. Termasuk hari ini kita berkumpul, itu dalam rangka kita melakukan pembenahan. Ayo kita belajar apa yang ada dalam perkembangan saat ini, kita kuasai. Sehingga paradigma pembelajaran kita ke depan, itu akan berbasis pada visual, kemudian pakai layar, kemudian anak didik kita melihat, ih keren Bapak Ibu, itu akan lebih fokus ya. Anak-anak tidak mendengarkan cerita kita lewat hanya kita yang bercerita secara manual, tapi sudah pakai audio visual, kemudian ditampilkan layarnya, anak fokus, anak tenang, nah, melihatnya jadi asik, terus ceritanya juga dirubah, cerita itu tidak berbentuk dalam cerita biasa, tapi dalam cerita unik, seperti ini, dalam bentuk PowerPoint. Tinggal Ibu visualkan saja, layarnya didukung dengan gambar, ikon, teks yang menarik, ya, background yang mengesankan, sehingga tertampil, ih Bu, cantik, keren. Ibu ngajarnya kayak gitu lagi, ya misalkan. Jadi pola-pola ini yang harus kita rubah sekarang. Walaupun mungkin belum cetar membahana, tapi ayo sekarang kita mulai dulu. Kita harus berani memulai dulu. Ya, setidaknya 2021 kalau nanti semua pembelajaran di sekolah itu sudah berbasis IT, berbasis audiovisual, semua ada videonya, ada laptop, dan ruangan itu sudah lengkap dengan rekam-rekam dan lain-lain, atau mungkin fasilitas sound-nya juga sudah oke, maka bisa terbayangkan Bapak Ibu semuanya, bahwa anak didik kita juga akan merasa lebih gampang menyerap materi pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, sekarang saya akan coba bahas apa sih secara spektakuler PowerPoint itu memberikan dampak pada diri kita. Ya. Nah, ini animasinya kalau di live kan biasanya tidak terlalu tidak cepat muncul animasinya. Kalau dalam bentuk online ya, lambat ya, tergantung sinyalnya. Dia ada bulat-bulatnya berjalan, Bu. Ada titik-titiknya gitu. Ibu pasti penasaran deh. Tapi nggak muncul-muncul. Oke deh, kita next nanti ya Bu ya. Simpan dulu penasarannya. Kita simak berikut ini dulu. Baik, PowerPoint itu bisa menghasilkan produksi presentasi yang keren, kekinian, dan luar biasa ya. Dengan kemasan perpaduan warna, desain yang unik, kemudian penataan layout yang memang memenuhi kriteria, maka tampilan kita akan lebih memesona bahasanya. Kalau kita tampil dengan bagus bahasa kita dalam menyampaikan materi, terus didukung dengan tampilan PowerPoint memang yang wow, maka kita akan merasa sangat diperhatikan. Tidak sempat kalau kita lagi tampil presentasi, orang lain itu menoleh ke yang lain, tapi karena kita selalu menghadirkan sesuatu yang tampil wow,
dahsyat lah. Tapi orang cepat langsung ketika presentasi menunggu setelah slide ini apa lagi? Wah, ini ada yang keren apa lagi setelah ini? Wah, jadi ada rasa penasaran ketika desain pertama, opening pertama kali kita itu wow, maka audien, publik itu akan menunggu ada apa lagi setelah ini. Ayo jangan semua fokus. Ya. Perhatikan ini keren ini. Maka kalau kita tampil sesuatu itu beda, orang itu akan cepat menarik atau tertarik dengan tampilan kita. Ini sebagai hasil dari produksi PowerPoint yang bisa kita hasilkan. Ada beberapa yang kemarin juga saya pakai lomba, ada beberapa yang sudah kita renovasi juga, kita rubah, konten-konten lagi kita buat, template-template lagi kita produksi. Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang grafik, bukan lagi kekinian grafik berdiri, otak itu sudah. Tapi hasil gambaran dari desain PowerPoint, presentasinya kelihatan. Ya. Kalau memang ada yang bahasanya dicuil ya, diambil sedikit, nah, itu kelihatan desainnya. Ya. Jadi asik orang itu melihat. Ketika kita bicara grafik, ditambah dengan penjelasan yang memang oke, maka orang yang mendengarkan kita lagi tampil, itu akan terbelalak mungkin deh. Keren. Itu yang saya sukai di situ, selalu menghadirkan sesuatu yang beda. Sehingga saya yakin ibu-ibu di sini semua sudah pernah presentasi, tapi kalau presentasinya tulisan, isinya layarnya tulisan melulu, ya. Dibaca lagi Bapak Ibu semuanya, terkesan bahwa Bapak Ibu tidak menguasai materi. Terkesan bahwa Ibu tidak siap, ya. Kalau bicara PowerPoint berarti yang kita tampilkan adalah menu-menu poin-poin pentingnya saja. Ya, penjelasan, narasi yang lain, Bapak Ibu gambarkan itu sebagai tambahan, sebagai narasi tambahan atau penjelasan tambahan untuk menguatkan. Yang penting begitu tampil PowerPoint di layar, wush, wih, ya. Tampil wush, keren, wush, dahsyat, wush, spektakuler. Lah itu yang harus kita rubah di situ. Tuh. Nah, ternyata ditunggu-tunggu perantaranya nggak muncul di sini. Sinyalnya kurang kuat ini mungkin. Ya, atau mungkin memang karena saking banyaknya peserta yang melihat ya ini, jadi dia malu-malu kayaknya ini untuk tampil animasinya. Nah, bagaimana peran kita kalau menggunakan PowerPoint tapi dalam segi bisnis? Wah, apalagi segi bisnis. Lebih oke banget ini. Desain kekinian Instagram saat ini itu sangat-sangat prospek. Ketika kita punya produk, Bapak Ibu saya yakin punya bisnis atau sambilan jualan apa. Nah, kemas dengan Instagram yang menarik, buat video, buat desain yang bergerak, ya. Itu makin memang kekinian saat ini untuk kita post di media sosial. Jadi basisnya kalau kita pelajari sekarang tidak hanya dalam segi presentasi desain saja, tapi dalam segi menunjang bisnis itu ada di dalamnya, include di dalam PowerPoint. Sehingga kita bisa menghasilkan desain-desain. Kalau kita memang punya desain atau bisnis makanan, tampilkan dalam sebuah foto yang kira-kira orang itu ya sangat minat sekali untuk melihat gambarnya saja, itu sudah oke. Ditampilkan ada gradasinya ya, ada tampilan-tampilan warna, kemudian di zoom makanannya ya. Kalau memang tampil anak-anak lagi belajar, anak-anak dipoto lagi kumpul, masukkan ke situ PowerPoint-nya. Wah, makin keren. Ya, apalagi sekarang pola PPDB saat ini sudah semuanya menggunakan aplikasi PowerPoint, PPDB. Saya harapkan ke depan Bapak Ibu semuanya terapkan PPDB-nya, basisnya sudah pakai animasi, pakai konten PowerPoint, sehingga wali murid atau calon peserta didik kita itu sudah melihat tinggal lewat smartphone yang punya, kita tinggal sentuh, punya ya, tinggal kita linkkan saja ke sana, sehingga itu akan sangat efektif. Daripada kita cuman kirimkan brosur satu, nah, buat ada animasi. Walaupun cuma satu slide ya, satu slide di PowerPoint, itu juga bisa dibuat video, animasi, tinggal berapa durasi yang kita inginkan. Begitu, jadi perannya untuk bisnis, terutama yang lagi kekinian, lagi in adalah desain keren untuk Instagram ya, dan media sosial yang lain. Sampai detik ini masih malu animasinya. Nanti kita bahas lagi. Kemudian dalam bisnis-bisnis yang lain, kita bisa melakukan editing secara unik ya, paduan warna dan tulisan-tulisan yang kira-kira menggerakkan
untuk orang itu menghubungi kita, menggerakkan orang itu menjadi ingin bertanya. Itu ada kata-kata copywriting-nya di dalamnya. Gitu. Jadi saya kemarin coba posting ini ya, yang website sama sampelnya nyata ini ya, Ilmuna Service Center ya, kemarin COVID saya terus inisiatif out of the box ya, promosi di sini walaupun cuma selembar desain PowerPoint ya, kecil kita bagikan, ternyata saya keliling-keliling untuk antar jemput guru-guru TK, guru PAUD yang laptopnya pada rusak ya. Keliling-keliling, ngambili, terus jemput barang-barangnya, apa keluhannya. Nah, itu inovasi masa COVID ya, kemudian diantarkan lagi Bu, programnya ini bagus-bagus, berapa biayanya? Oh, keren Bu, keliling COVID online iya, keliling iya kalau siang-siang. Itu antar jemput itu. Yang kedua, bingung buat website. Nah, sampai saat ini saya sudah bisa memberdayakan teman-teman kita di sini untuk membangun website. Nah, kebetulan ide itu muncul sekarang semua lembaga institusi harus memiliki website. Artinya apa? Sudah bisa membaca peluang yang ada saat ini. Ya, sekarang kita lagi gencar-gencarnya ya, tim kita pagi, siang, sore, malam untuk mempelajari bagaimana website itu bisa fungsi, kemudian berbaur dengan LMS, Learning Management System-nya, dan bisa diproduksi oleh tim-tim kita, anak didik kita, siswa kita yang kita berdayakan, sehingga bisa untuk menopang ya, penghasilan dan lain-lain. Kemudian mengemudi juga iya, desain grafis juga iya. Semua kita dengan selembar desain yang kecil tapi bisa memiliki fungsi yang memang punya peran luar biasa. Karena ada Bu Ayu mungkin masih malu-malu juga, belum mau. Terus kemudian fungsi lain, kalau kita sekarang membangun personal branding atau mungkin branding lembaga, branding sekolah, itu dengan cara kita aktif di YouTube ya, posting-posting di YouTube. Dan buat semenarik mungkin tampilannya. Dalam membuat cover YouTube-nya di thumbnail-nya. Jangan thumbnail biasa, tapi buat dengan PowerPoint. Sekali buat tinggal duplikat-duplikat, rubah warnanya, posisinya, background-nya. Jadi sehingga kita tinggal mudah, asik dan menyenangkan. Caranya tinggal duplikat, edit, simpan. Udah gitu aja. Jadi saya udah punya ratusan template kayak gini. Jadi kalau sekarang saya nanti selesai, hitungan berapa menit, kita udah langsung post ke YouTube-nya ya. Karena udah semua tersaji. Ya, tersaji. Kemasannya sudah ada. Sehingga sangat relevan, sangat sesuai dengan kebutuhan ketika kita membuat desain di PowerPoint berbentuk untuk yang digunakan dalam cover YouTube ya. Jadi nanti bisa langsung plug tepat ketika kita pasang di cover YouTube-nya. Sehingga kita keinginan kita sesuai. Kalau kita ingin gambar anak-anak kita tampilkan, ada tulisannya. Ya. Cuma di sini nggak animasi kalau thumbnail YouTube. Setidaknya kalau Bapak Ibu lihat YouTube kan ada tulisan 100 lagu misalkan. Oh, itu kan ada judulnya yang di depan, paling di depan itu kan, yang paling membuat orang itu tergetar untuk membuka, mengklik, yaitu di sini punya peran. Ya, ada perannya di sini. Ya. Jurus jitu 3 hari mahir PowerPoint misalkan. Bisa kayak gitu. 5 hari dijamin mahir mengemudi. Itu ada kata-kata seperti itu yang di dalamnya orang pengen membuka akhirnya. Nah, yang lain lagi. Nah, ini untuk desain sekarang sudah mulai ya. Pernikahan itu sudah dilakukan secara digital, maksudnya desainnya digital, desainnya digital. Biasanya nggak malu-malu loh, ini kok malu-malu hari ini ya? Karena memang yang menonton luar biasa sih ini. Jadi, nah ini harusnya bergerak ini animasinya, ada ini animasinya. Nah sekarang dia nggak malu-malu ternyata. Jadi kemasan yang saat ini muncul bukan lagi sekarang undangan, itu biasa sekarang digital ya. Tinggal di-post ke media sosial, kirimkan orang-orang yang kita tuju, mungkin kunjungannya juga lewat post gak apa-apa. Kunjungannya. Nanti kondangannya lama-lama lewat rekening online ya teman-teman. Silakan kirimkan ke nomor rekening di bawah ini tanpa harus datang katanya kalau COVID. Nah ini kemarin saya mencoba mengekspos, ini baru satu Bu. Ada beberapa pilihan yang lebih asik lagi, ada gambar orangnya, lagi naik motor berboncengan ya, terus kemudian berjalan, wah keren kalau di sini. Jadi orang-orang sudah makin asik kepengen membuka dan kepengen memplay terus berulang-ulang. Ya. Ini untuk
mengekspos ya, untuk lagi kita ekspor lagi ke permukaan bagaimana desain PowerPoint yang selama ini Bapak Ibu itu memang itu saja yang tahu ya. Nah, ini konten yang sudah jadi sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja ini.
Coba saya tayangkan tadi yang Bu Ayu masih penasaran yang ini. Ini yang ini. Ini belum muncul-muncul tadi. Nah, tadi yang ini Bu, yang nggak muncul-muncul ini. Ini hanya sebagai judul-judul untuk bagian atasnya judul, terus bawahnya isinya judul, bawah isinya untuk mempermudah memvisual saja, lebih lebih mudah dilihat, dipisah. Nah, gitu. Jadi nggak play-play ya. Oke, itu Bapak Ibu semuanya selayang pandang ya, yang tadi saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat seberapa bagus, seberapa wow-nya ya ternyata PowerPoint yang bisa kita gunakan untuk beragam kebutuhan, ya beragam kebutuhan. Apalagi kemarin saya coba membuat cerita juga animasi anak-anak berjalan, anak kecil, kemudian dan lain-lain ya. Mungkin yang lebih punya manfaat lagi di sini nih nanti. Ini hanya contoh dulu ya Bu, yang sekarang sudah saya susun lebih beda lagi. Ini contoh dulu saya membuat waktu ngajar untuk membuat digital portfolio ya untuk anak didiknya, digital portfolio. Nanti kita habis ini terus saya masuk materi nanti. Sebentar, tak share screen dulu. Ini digital portfolio dari salah satu anak didik ya, dari awal sampai akhir pembelajaran. Kalau mungkin dalam bentuk ya rapot ya bisa digunakan seperti itu. Jadi kalau buat rapot mungkin salah satu file itu yang nanti untuk diproduksi dalam PDF, tapi satu file bentuk video kirimkan ke orang tua wali. Itu keren banget sekarang. Digitalisasi terasa. Ya, kita coba lihat. Ini hanya sampel ya Bu. Nanti bisa Ibu kembangkan. Hanya sampel. Karena saya bukan guru PAUD, guru TK, jadi saya hanya ingin membuat gitu aja. Ini dulu ya. Ini kalau sekarang saya lagi edit lebih beranimasi lagi, lebih totalitas lagi. Ayo konsentrasi Ibu lihat. Không được anh để anh phải cho tôi ạ. Aku tahu. Tergambar kan sudah Bu?
tergambar ya dalam benak. Saya ajak berkumpul di aula yang megah ini. Ya. Yang aulanya tanpa batas ya. Luar biasa, ternyata bisa sebegitunya. Itu baru yang dasar, Bu. Kalau yang lebih full animasi beda lagi. Tapi lagi kita susun biar sesuai dengan era saat ini ya. Itu dulu ya pembuatan yang awal-awal itu saya hanya mencoba menyontohkan, nama gurunya juga cari di internet, guru yang cantik itu kita pasang. Nama orangnya juga kita samaran itu ya. Biar ibu tergambar daripada saya cuma nanya kotak-kotak nggak ada gambarnya, biar saya cari visual. Jadi lebih visual. Itu kalau dikirim ke wali murid, oh seneng banget pasti tinggal di play. Iki lho Nduk, kowe nang sekolahan iki gitu. Itu. Jadi semakin kesini memang basisnya sudah mulai ke sana arahnya. Oke, itu Bu, saya mengubah perspektif ibu-ibu semuanya ya, biar satu frekuensi dulu ya, bahwa oh ini ternyata Pak Mudori kita ngajak kumpul di sini mau kayak gini. Oh ternyata kita harus untuk belajar lagi ya. Jadi itu sampel salah satu, itu ada agak lama memang. Makanya nanti bagaimana kita mengekspor setelah kita susun file-file itu dalam video ya. Terus kita kecilkan size-nya, pilihan size-nya kalau mau kita posting ke media sosial, kita posting ke WA, itu bagaimana cara mengecilkan. Itu nanti kalau kita nanti punya kesempatan lagi untuk bisa belajar, kita sampai detail sampai ke situ ya, biar ada implementasi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sekarang kita coba mengawali, kita membuat ya, membuat dari awal bagaimana cara menyusun, tapi saya kasih tipsnya. Ini ada yang mau gabung ya, coba sebentar, tak lihat. Ada yang belum di-admit, Budwi ini. Saya kasih tipsnya untuk bisa nanti diterapkan secara langsung. Ya, Ibu buatlah konsep ya, buatlah konsep narasi, diketik di Microsoft Word dulu, sehingga nanti begitu kita membuat di PowerPoint, itu Ibu tinggal copy paste itu. Ya. Jadi kalau bisa membuat di PowerPoint, baru mikir di PowerPoint, itu nanti lama Ibu nyarinya. Buat konsepnya dulu seperti ini, misalkan ya, nama programnya, nama bidangnya, visi misi dan lain-lain. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Jadi setelah ini sudah disusun narasinya, ya, baru nanti kita pindahkan ke PowerPoint. Ibu tidak terlalu lama lagi mikirnya. Ini mau dikasih apa, nanti dikasih apa, gitu. Ini. Jadi ini hanya saya kasih sampel saja sehingga nanti kalau sudah masuk ke PowerPoint itu sudah percepatan pengeditannya. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah siapkan folder kontennya, misalkan konten 1, konten promo, konten PBDB, itu kasih satu folder. Di dalam folder itu ada nama animasi. Suara hilang, Pak. Hilang ya, Pak? Halo? Cek. Bisa terdengar, Pak? Halo?